warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Suci Andini dengan NIM 2105111882, berasal dari kelas B PGSD 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi ujian tengah semester berkaitan dengan materi paku-pakuan. Pada kesempatan ini saya akan mengambil dua buah objek paku-pakuan, yaitu pakis kaki kelinci atau dalam bahasa Latin kita sebut dengan Davylia solida, atau objek yang kedua saya ambil yaitu paku duduitan atau sisik naga, yang mana nama latinnya yaitu Pirosia pilosoloides. Nah, sebelum membahas kedua materi ini lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan materi paku-pakuan ini secara umum. Materi yang saya ambil tadinya adalah tumbuhan paku-pakuan, yaitu paku kaki kelinci atau yang disebut dengan Davylia solida, dan paku sisik naga yang memiliki nama latin Pirosia pilosoloides. Pengertian tumbuhan paku secara umum. Tumbuhan paku atau paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan, dengan kecenderungan ditemukan tumbuh di tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies yang diketahui sekitar 12.000 dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih spesies, diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia yang mencakup Indonesia. Tumbuhan paku atau sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyton yang berarti tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan Cormos berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Struktur tumbuhan paku yaitu memiliki akarnya bersifat akar serabut. Ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Kemudian struktur batangnya yaitu pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak nampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit
Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil sendiri merupakan daun yang berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Belum memperlihatkan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Sementara makrofil merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut dengan frond, dan keseluruhan daun dalam satu tangkai daun disebut jika diperhatikan pada permukaan bagian daun atau frond terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut dengan sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku memiliki sorus atau sori. Daun paku yang memiliki sorus merupakan daun fertil yang disebut daun sporofil. Daun paku yang tidak memiliki sorus disebut dengan daun steril. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Daun ini disebut daun tropofil. Kemudian ciri-ciri tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku untuk membedakan tumbuhan paku dengan tanaman lain sebenarnya ada ciri-ciri tumbuhan paku yang bisa kita pelajari dan amati. Ciri-ciri paku-pakuan yaitu yang pertama, struktur tubuhnya seperti akar, batang, dan daun memiliki xilem dan floem. Kemudian bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain seperti sampah atau sisa tumbuhan lain. Kemudian cirinya yaitu tidak bisa menghasilkan biji. Kemudian memiliki spora untuk berkembang biak, serta mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Daun muda akan menggulung, kemudian tidak memiliki bunga, secara umum memiliki rizom atau batang yang ada di dalam tanah. Kemudian habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab. Dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Alzola pinnata dan Marsilea crenata. Namun, pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial atau tumbuhan darat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku yaitu kadar air dalam tanah, kadar air dalam udara, kandungan hara mineral dalam tanah, kadar cahaya untuk fotosintesis, suhu yang optimal, dan juga perlindungan dari angin serta perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Tidak semua faktor tersebut berpengaruh, tetapi tergantung pada jenis tumbuhan pakunya. Survive tidaknya suatu tumbuhan paku di suatu areal tergantung dari ketahanan gametofitnya. Apakah akan berkembang secara alami di lingkungannya atau tidak. Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku tumbuh di lingkungannya masing-masing. Biasanya tumbuh di tempat lembab. Kemudian sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gemma atau tunas. Gemma adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun
yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan yaitu antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Metagenesis paku homospora, metagenesis paku heterospora, dan paku peralihan. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik pada paku homospora, paku heterospora, ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa disebut sebagai generasi gametofit, yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati daun tumbuhan paku penghasil spora atau di sana akan kita jumpai organ-organ khusus pembentuk spora. Spora dihasilkan dan dibentuk dalam suatu wadah yang disebut sebagai sporangium. Biasanya sporangium pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan bawah daun. Kemudian akan kita lanjutkan untuk membahas objek yang pertama, yaitu mengenai paku. Untuk objek yang pertama yaitu pakis kaki kelinci atau Davylia solida, memiliki klasifikasi kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, divisinya Pterodophyta, kelasnya Pterodopsida, subkelasnya Polypoditae HB, ordonya Polypodiales, famili Davylicae, genusnya Davylia. Davylia merupakan salah satu genus dari 40 jenis pakis. Davylia merupakan tumbuhan epifit. Bila dilihat secara langsung, maka tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri antara lain rimpangnya kuat dan ketika masih muda tertutupi oleh sisik serta daunnya berbentuk segitiga dan kaku. Tepinya bergerigi dan permukaannya mengkilat sehingga mudah dilihat. Daunnya berwarna hijau muda sampai hijau tua. Daun menyirip ganda 2 atau lebih dengan urat-urat yang besar. Rimpang merayap dengan ruas-ruas yang panjang bersisik rapat. Sisik berwarna pirang. Selain batang dan daun yang dapat dilihat secara nyata, yaitu tumbuhan ini mempunyai entalpi. Entalpi berbentuk panjang dan berjumbai seperti menyirip pada tangkai. Entalpi ini berwarna coklat gelap dan mengkilap, mempunyai indusial berbentuk corong. Kemudian, indusial ini berada pada bagian dasar dan berbentuk seperti cangkir. Davylia mempunyai rimpang yang kuat, berdaging dan agak menjalar. Bila tumbuhan ini masih muda, rimpang-rimpangnya ditutupi oleh sisi-sisi yang padat, warnanya coklat terang. Entalnya berumbai, panjangnya sampai 1 meter. Bentuk ental tersebut segitiga menyirip ganda 3 atau 4. Helaian daunnya berbentuk segitiga dengan tepi yang bergerigi. Daun ini kaku dan kuat. Permukaan daunnya licin mengkilat sehingga mudah sekali terlihat jelas. Indusia berbentuk hampir menyerupai setengah lingkaran, panjang dan lebarnya kurang lebih 1 mm. Perbanyakannya melalui rimpang. Secara seksual spora dapat digunakan untuk memperbanyak diri. Kemudian,
Untuk objek kedua, kita akan membahas paku sisik naga atau duit-duitan, yang mana bahasa latinnya yaitu Pirosia Pisoloides, yang merupakan dari kerajaan Plantae dan divisi Pterodopita, dan juga kelas Poliodiopsida, ordonya Polypodiacel, dan familinya Aspleniaceae, genusnya Pirosia, dan spesiesnya P. piloceloides. Pirosia piloceloides adalah salah satu dari beberapa jenis paku epifit yang dikenal sebagai sisik naga, duit-duitan, atau daun picisan. Tumbuhan ini biasa dijumpai di tempat berelevasi rendah sampai tinggi, merambat pada batang pohon atau dinding rumah yang tak terawat. Kemudian untuk video pengambilan paku duit-duitan ini di habitatnya akan saya sertakan video sebagai berikut. Setelah melihat video tersebut, di sini adalah salah satu contoh paku duit-duitan atau paku sisik naga, di mana di bagian yang panjang, yang daunnya yang panjang, di bawah daunnya itu memiliki spora yang mengikuti alur dari tepi daunnya. Kemudian daun yang berbentuk bulat atau pipi ini tidak memiliki spora. Yang memiliki spora hanya daun yang panjang saja. Jadi dalam satu tumbuhan ini dia memiliki daun fertil dan daun steril. Kemudian tanaman ini juga memiliki sistem fotosintesis yang khas dimiliki oleh banyak tumbuhan epifit dan tahan kering, yaitu Crassulaceae acid metabolism atau CAM. Tumbuhan sisik naga merupakan tanaman yang ditemukan di seluruh daerah Asia tropis dan merupakan tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menumpang pada pohon lain. Akan tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Sisik naga atau Pirosia piloceloides adalah salah satu dari beberapa tumbuhan paku yang epifit. Tumbuhan ini biasa dijumpai di tempat-tempat berelevasi rendah sampai tinggi, merambat pada batang pohon dan dinding rumah yang tidak terawat. Sisik naga memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti picisan, sekat ribu-ribu di Sumatera, pakis duitan di Jawa, paku duitan di Sunda, dan pipisan di Bali. Tumbuhan ini berbeda dengan parasit. Epifit dapat sepenuhnya mandiri, lepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara bagi kehidupannya, maupun dari hara yang disediakan tumbuhan lain. Air diperoleh dari hujan, embun, atau uap air. Hara mineral diperoleh dari debu atau hasil dekomposisi batang serta sisa-sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Sisik naga memiliki kandungan kimia seperti saponin, minyak asiri, polifenol, fenol, gula, flavonoid atau triterpen atau sterol, dan tanin. Tanaman ini bersifat manis, tawar, dan sejuk. Bagian tanaman yang digunakan dan pemanfaatan seluruh tanaman sisik naga baik dimanfaatkan secara segar maupun dalam bentuk dikeringkan. Khasiat sisik naga sebagai antiphlogistik, antitoksik, dan peluruh dahak. Morfologi sisik naga. Paku sisik naga merupakan tumbuhan terna yang tumbuh memanjat dengan rizoma yang panjang, diameternya 1 mm, yang melekat kuat pada batang dan dahan pohon inangnya. Permukaan rizoma terdapat sisik berbentuk jantung dan biasanya ditutupi oleh rambut atau bulu yang memiliki warna putih ketika muda dan coklat ketika sudah tua. Rizoma sisik naga memiliki tekstur keras ketika sudah tua dan percabangannya berupa monopodial semu, yaitu batang utama nampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya yang tersusun berselang-seling. Ciri khusus yang dimiliki oleh paku sisik naga yaitu dimorfisme daun atau yang mempunyai dua bentuk daun. Bentuk sporofil yang memanjang ditandai dengan
adanya sorus di bagian tepi bawah daun, dan bentuk tropofil yang merupakan bentuk bulat dan oval. Karakter bentuk daun sporofil linear atau memanjang terdapat di sawit dan palem atau paku atau debus. Kalau terdapat di pohon palem, mahoni. Kalau lancet, dia terdapat di pohon sawit. Kalau karakter bentuk daun tropofil yaitu lancet terdapat pada tumbuhan sawit dan palem, oval terdapat pada pohon palem dan mahoni. Kemudian elips terdapat pada pohon palem dan mahoni. Kemudian karakter ujung daunnya yaitu sporofil tumpul terdapat pada tumbuhan sawit, palem, dan mahoni. Kemudian juga perbedaan karakter atau bentuk organ daun sisik naga terdapat pada pola bentuk dan ujung daun sporofil maupun tropofil, pola pangkal dan tepi daun tropofil, serta karakter ukuran luas daun dan tebal daun sporofil maupun trofil. Bentuk daun merupakan bagian dari daun yang disebut helaian daun atau lamina. Perbedaan karakter ukuran daun sisik naga disebabkan oleh kondisi perbedaan tingkat naungan di sekitar pohon. Luas permukaan daun sporofil dan tropofil yang paling tinggi adalah yang terdapat pada daun sisik naga di pohon sawit. Tumbuhan yang tumbuh pada kondisi lingkungan yang memiliki indeks cahaya yang rendah akan memiliki laju fotosintesis yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan akar yang lebih kecil, ruas batang lebih panjang, daun berukuran lebih besar, lebih tipis, dan ukuran stomata yang lebih besar, sedangkan kondisi indeks cahaya matahari pada pohon mahoni dan palem lebih tinggi, sehingga menyebabkan daun sisik naga memiliki permukaan daun yang lebih kecil dari daun sisik naga yang hidup di pohon sawit. Kemudian tumbuhan ini juga memiliki sifat dan ciri-ciri pohon yang dapat mempengaruhi sisik naga, yaitu stabilitas, kekasaran, kekerasan, kemampuan menangkap air, kesamaan kimia, dan hara kulit batang. Alat perkembangan generatif pada paku sisik naga yaitu dengan menggunakan spora. Spora terkumpul dalam sporangium dan kumpulan dari sporangium disebut sorus. Sorus dapat ditemukan pada bagian tepi bawah daun sporofil. Ini salah satu contohnya. Karakter susunan daun spora pada sisik naga yaitu susunan sorus di tepi daun yaitu lurus sampai dasar sisi pada pohon sawit, ditemukan pada pohon sawit, mahoni, palem. Kemudian kalau ada susunan spora yang terputus-putus itu ditemukan pada pohon sawit dan mahoni. Kalau sorus pada satu sisi lebih pendek biasanya ditemukan pada pohon sawit saja. Kemudian manfaat paku sisik naga. Tanaman paku sisik naga memiliki manfaat terhadap kesehatan, yaitu berguna untuk mengobati sariawan. Kemudian tanaman paku sisik naga dapat digunakan sebagai obat anti radang, kemudian dapat digunakan untuk mengobati penyakit gondongan atau parotitis. Kemudian tanaman paku sisik naga juga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit TBC kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian tanaman paku sisik naga bermanfaat juga untuk mengobati penyakit sakit kuning. Kemudian bermanfaat untuk mengobati penyakit susah buang air besar, disentri, dan sakit perut. Kemudian tanaman paku sisik naga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara. Tanaman paku sisik naga juga bermanfaat untuk mengobati penyakit batuk. Tanaman ini juga bermanfaat untuk menyembuhkan sakit kencing nanah atau gonore. Sekianlah hasil dari